Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Ibu absen terlebih dahulu ya, satu persatu. Bayu hadir, Risna hadir. Jadi semuanya lengkap ya hari ini ya, nggak ada yang nggak masuk izin sakit, nggak ada ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau gitu kita langsung mulai saja pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas maju ya, maju memimpin doa ya. Tangannya di atas semua, tangannya di atas bangku, nggak boleh bergerak, harus diem di atas bangku. Silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan bisa duduk kembali. Oke anak-anak, nah yang kita lakukan barusan tadi apa? Doa. Sekarang manfaatnya doa apa? Supaya kita sehat. Oke, manfaat doa supaya sehat. Terus lainnya lagi? Supaya dikabulkan. Lainnya lagi? Jadi semuanya benar ya. Manfaat dari doa itu banyak sekali. Kalau kita minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Nah kemudian kalau misal kita sudah dikabulkan, berarti kita harus bersyukur. Kita dikasih rezeki. Kita bisa hadir di sini sehat-sehat semuanya, nggak ada yang sakit kan ya. Itu termasuk rezeki dari Allah, harus disyukuri. Rezeki nggak cuma berupa uang. Jadi ibu ngasih uang ini buat kamu, uang jajan sekolah, itu tidak terpaku pada uang saja. Jadi rezeki itu nggak cuma uang, kita bisa berjalan, kita bisa belajar, kita bisa berlarian, bermain sama teman-teman, itu semua termasuk rezeki dari Allah. Jadi kita harus bersyukur. Gimana cara kita mengucapkan syukur kepada Allah? Mengucapannya Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, setelah kita udah tahu tadi ya manfaat dari doa dan juga manfaat dari bersyukur, sekarang waktunya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Kali ini ibu yang mimpin aja ya. Semuanya berdiri, sikap tegap. Bisa dimulai. Diam. Oke. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita tadi habis menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu lagu untuk merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Negara kita negara Indonesia. Nah sekarang apa sih manfaatnya
Kenapa sih kita harus nyanyi, Bu? Karena untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan yang sudah gugur demi memperjuangkan negara kita Indonesia. Kita kenapa kok pengen merdeka? Karena ya supaya kita bisa sekolah, kita bisa bebas lari-larian. Kalau nanti kita belum merdeka, nanti kita nggak bisa bermain dengan teman karena ada banyak penjajah, ada banyak yang menyerang. Takut kan? Takut semua? Nah, takut semua. Maka dari itu, kita harus meneladani dan juga selalu menanamkan nilai-nilai patriotisme dalam diri kita. Oke, anak-anak? Oke, siap. Kemudian, setelah itu, oh iya, Ibu hampir lupa. Sekarang dicek masing-masing, ayo. Bajunya udah pada rapi belum? Itu yang belakang bajunya kok pada keluar itu gimana? Sabuknya mana? Ayo, dirapikan dulu. Ibu kasih waktu 1 menit, periksa. Ada yang nggak lengkap nggak aksesorisnya? Ada yang nggak lengkap nggak atributnya sekolahnya? Dasi, topi, ayo. Lengkap semua? Kurang sabuk tadi aja ya? Oke, sekarang dilihat sekitarnya. Ada sampahnya nggak? Banyak sampahnya nggak? Di bawah. Barangkali ada kertas, bekas rautan, ayo biasanya. Terus bekas pensil itu, bekas penghapus. Atau plastik-plastik, ayo bekas jajan. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk membersihkannya. Oke, dimulai dari sekarang. Udah semuanya? Oke, udah. Setelah itu Ibu mau ngasih tahu nih, kenapa kok kalian ini harus pakai seragam yang lengkap? Karena disiplin itu harus diterapkan sejak dini. Kalian kan masih SD, berarti masih di tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar kalian masih kecil nggak? Masih kecil? Masih kecil, makanya mulai dari kecil ditanamkan sikap disiplin. Sikap disiplin itu apa sih? Sikap disiplin itu ketika kita mematuhi suatu peraturan atau suatu yang sudah ditetapkan di sekolah. Misal di sekolah kan, di sekolah kita harus pakai topi. Kita harus menaatinya. Karena apa? Karena itu peraturan sekolah. Fungsinya apa sih, Bu? Fungsinya supaya satu, kita tertib dan juga kita terbiasa untuk hidup rapi. Nah, kalau dilihat misalkan tuh nih kan, pada pakai topi semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan. Siapa yang nggak seneng liatnya ya kan? Seneng kan? Makanya, maka dari itu penting ditanamkan sikap disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, gimana kalau kita nyanyi dulu? Mau? 1 kali aja ya. Oke, mau nyanyi apa? Ampar-ampar pisang. Oke, ayo. Semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Biar siap pelajarannya, biar semangat. Yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran tema ke-8 yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Pembelajaran ke-3. Alokasi waktunya kita seperti biasanya ya. Kemudian apa sih tujuan kita belajar ini?
tujuan kita belajar ini yaitu yang pertama, kita kompetensi dasarnya menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian untuk tujuannya supaya dengan kegiatan berdiskusi kita mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menyampaikan pendapatnya sendiri. Kemudian, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menuliskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, sudah cukup ya. Kita langsung mulai aja pembelajarannya ya. Oke, pertama sekarang kalian buka bacaan tentang Rumah Betang Uluk Palin. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Sekarang dibaca terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah semua dibaca. Sekarang gantian ibu yang mau tanya. Berdasarkan tadi yang sudah dibaca kalian tadi, Rumah Betang Uluk Palin letaknya di mana? Benar sekali, di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu rumah adat ini tuh rumah adat dari suku bangsa mana sih? Benar, bangsa Dayak. Kemudian, berapa ukuran Rumah Betang Uluk Palin? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Rizky. Benar sekali. Panjangnya berapa? 268 meter dan tingginya berapa? 5 sampai 6 meter. Kemudian selanjutnya, berapa penghuni Rumah Betang Uluk Palin? Berapa, ayo? Iya benar, menurut data pada tahun berapa? 2007. Dihuni oleh 500 jiwa yang terdiri dari berapa? 130 kepala keluarga. Wah, banyak banget ya. Kemudian, apa arti penting Rumah Betang Uluk Palin bagi suku Dayak? Iya benar. Pentingnya yaitu sebagai tempat untuk mereka pulang. Kemudian pertanyaan terakhir nih. Apa yang terjadi pada Rumah Betang Uluk Palin di bacaan itu? Benar, kebakaran. Kebakarannya pada tanggal berapa? 13 September tahun 2014. Gimana? Sudah paham semuanya ya tentang bacanya? Kemudian, ibu mau membagi kalian menjadi berapa ya? 4 anak. Kebanyakan gak ya? Gini aja wes. 6, 7. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang diskusikan mengenai peristiwa pada bacaan yang tadi. Peristiwa apa saja sih yang ada? Silakan kalian diskusikan sama teman-temannya. Ini loh, ini ada kejadian ini. Rumah Betang Uluk Palin kayak gini loh. Gimana? Bisa kan?
Ibu kasih waktu 5 menit. Gimana, sudah semua? Nah, setelah semuanya sudah berdiskusi, sekarang kita lihat teman-teman kita ada yang berasal dari suku berbeda enggak? Oh iya, Mbak Mei. Mbak Mei dari Sunda. Oh, Mbak Mei dari Sunda. Kalau Mbak Rita dari Maluku. Nah, sekarang karena teman-teman kita ada yang berbeda daerah, sekarang mari kita diskusikan tentang keunikan rumah daerah masing-masing. Pastinya ada dong, kalau misalkan kita di Jawa, kan kita punya di Jawa Tengah kita punya rumah joglo. Keunikannya adalah rumahnya biasanya dari kayu jati, kemudian begini. Nah, sekarang coba Mbak siapa tadi? Mbak Rita sama Mbak, ya, kamu tadi diskusikan sama teman-temannya ya, kalau ini loh di daerahku rumah khasnya tuh seperti ini. Misal di Minangkabau bentuknya seperti kepala kerbau loh, bagus, ada hiasan ininya. Oke, bisa dipahami? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kemudian sudah kan? Sudah semua? Sudah dapat hasilnya? Silakan satu persatu maju untuk membacakan hasilnya dari diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Dimulai dari kelompok mana ini? Kelompok 3? Oke, kelompok 3 silakan maju. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Nah, karena sudah semua kelompok maju, jadi kita ini hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu negara yang banyak sekali ragam budaya, ragam bahasa, makanan, dan lain-lainnya. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang kaya banget di bidang budaya. Contohnya, kita punya suku banyak, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Maluku, banyak sekali. Kalau bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa Minang, bahasa lainnya, banyak banget ya kan. Nah, apa sih pentingnya hal ini? Itu pentingnya supaya kita bisa hidup dengan berdampingan, tapi kita bisa menjaga toleransi. Apa itu sih toleransi? Toleransi itu kita menghargai sesama yang lain, walaupun misalkan Ibu dan Mbak Vira beda suku, Ibu suku Jawa, Mbak Vira suku Madura, kita nggak boleh temenan. Itu nggak boleh. Itu namanya tidak menghargai toleransi. Kita harus toleransi. Kita sama-sama orang Indonesia, meskipun kita asalnya berbeda, kita harus saling merangkul, kita harus saling bergandengan, kita harus bersama-sama untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian sekarang coba kalian baca lagi teks tentang keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Sekarang membaca dalam hati ya. Jadi nggak boleh berisik, membaca dalam hati, membaca sendiri-sendiri. Buka waktu 5 menit. Siap? Mulai? Oke. Baik, sudah 5 menit ya. Tadi Ibu sudah menginstruksikan untuk membaca mengenai keragaman budaya bangsa di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih sama kalian semuanya. Apa saja jenis budaya-budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, benar banget. Jawabannya adalah diantaranya ada kesenian, terus cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa.
Terus yang kemudian kedua, bahasa daerah apa yang kamu ketahui. Nah, ini nih, kan mumpung ada yang beda daerah nih, bahasa daerahnya apa? Coba ibu-ibu aja, ibu. Bahasa Indonesianya kan terima kasih. Kalau bahasa Sundanya apa? Atur nuhun, tepuk tangan. Kemudian bahasa Jawanya apa? Matur nuhun. Kemudian bahasa apa ya? Bahasa Jawanya apa kabar? Iya kabare. Benar. Setelah itu pertanyaan ketiga, apa ragam kesenian daerah di Indonesia? Kesenian, ayo. Benar. Ragam keseniannya contohnya yaitu tari, alat musik, lagu, lukisan, dan patung. Yang kita nyanyikan di awal tadi termasuk apa berarti? Keragaman lagu. Karena di setiap daerah lagunya pasti beda-beda. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap kalian atas perbedaan budaya di Indonesia? Ayo, jawabannya nggak boleh sama ini. Ya benar, harus toleransi. Tepuk tangan. Kemudian harus apa? Menghargai. Kemudian yang terakhir harus menemani. Mengajak berteman. Oh iya, betul semuanya jawabannya ya, udah pinter semuanya ya. Nah kemudian karena pembelajaran materi hari ini sudah selesai, sekarang gimana tadi, ada yang masih nggak paham nggak? Alhamdulillah sudah paham semua. Apa sih yang dipelajari hari ini sama kita? Keragaman budaya bangsa di Indonesia. Sama apa? Kita belajar tentang sikap toleransi. Pinter. Kemudian misalkan kita ada saudara atau teman yang berbeda suku, agama, ataupun bahasa di sekitar kita, kita harus ngapain? Kita harus bisa bertoleransi dan tetap menjadikannya teman, karena Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah kemudian ibu ada lembar kerja siswa yang harus kalian isi ya. Ibu bagikan satu-satu ya. Nanti ibu kasih waktu berapa ya? 5 menit. Kalian isi sesuai dengan yang ada perintahnya di sini ya. Nah, sini. Yang pertama, apa yang telah dipelajari kegiatan hari ini? Nggak apa-apa, tulis saja semuanya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Ditulis lagi di sini ya. Gimana? Bu tunggu 5 menit ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua berarti ibu dulu, taruh sini dulu ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Kemudian ibu harap materi yang sudah kita pelajari hari ini tetap diulang di rumah ya. Dan juga besok pas pelajaran lain ibu akan menanyakan kembali pelajaran yang sudah dipelajari kali ini. Apakah masih ingat nggak pelajarannya hari ini tentang apa? Toleransi. Ya kalau hari ini ingat, kalau besok nggak tahu ingat ya kan. Makanya nanti di rumah dipelajari lagi, sama diberitahu ke orang tua, Bu tadi aku belajar toleransi loh, kita harus menghargai
teman atau tetangga kita yang berbeda, baik dari suku, ras, ataupun bahasa. Kemudian Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Sebelum berdoa kita lihat terlebih dahulu kelasnya bersih atau enggak. Sekarang kita lihat sampah-sampahnya dulu. Di bawah ada sampahnya enggak? Ayo dilihat di bangku masing-masing. Ada sisa kertas, sobekan, atau rautan enggak? Ayo. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk bersih-bersih. Dibuang ke luar ya sampahnya. Udah cukup 5 menit? Oke, setelah itu kita langsung berdoa. Ketua kelas, maju lagi. Untuk memimpin berdoa. Tangannya ayo diangkat semuanya. Duduk yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap belajar. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke orang tua atau kakaknya.